baca dulu sini. Pembeli bukan penjual. Oke, skenario-nya pembeli hanya menerima broadcast chat. Apakah berpengaruh terhadap persentase? Tidak berpengaruh terhadap persentase dibalas. Jika pembeli bukan penjual, jadi dia murni pembeli saja ya, dan pembeli merespon broadcast chat penjual, ini berpengaruh terhadap persentase chat dibalas dan penjual harus menanggapi dalam 12 jam. Oke, bisa dicerna pelan-pelan ya. Bisa dimatikan dulu videonya, kemudian dibaca dulu. Kemudian di sini ada tipe penjual juga pembeli juga penjual. Nah, jadi pembelinya juga memiliki toko. Di sini skenario-nya pembeli menerima broadcast chat dan penjual menerima auto replay. Oke, ini tidak berpengaruh terhadap persentase chat dibalas pembeli dan penjual. Jadi ini imbas ya. Ini nggak masalah karena yang satunya broadcast, yang satunya ngasih auto replay. Ini udah gitu aja aman, nggak usah dibalas-balas lagi, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau pembeli juga penjual, ketika pembeli merespon broadcast chat penjual, ini berpengaruh terhadap persentase chat dibalas dan penjual harus menanggapi dalam 12 jam. Ya, oke. Selanjutnya pembeli juga penjual, auto reply-nya non aktif ya, yang ini tadi aktif. Ini pembeli juga penjual dan auto reply non aktif ketika pembeli hanya menerima broadcast chat dan tidak ada balasan auto reply. Ini tidak berpengaruh terhadap persentase chat dibalas pembeli dan penjual. Jadi kalau tokonya mendapatkan broadcast dan tidak ada auto replay, tidak dibalas chatnya pun tidak mempengaruhi persentase chat dibalas. Dan di sini tadi penjual menerima auto replay, kalau ini tadi juga tidak berpengaruh ya. Kecuali kalau pembeli merespon broadcast chat menjual, nah ini berpengaruh terhadap yang ngasih broadcast tadi dan harus dibalas dalam waktu 12 jam. Poinnya terakhir, ketika pembeli merespon broadcast chat menjual, nah karena setiap ada respon ini berpengaruh terhadap persentase chat dibalas dan penjual harus menanggapi dalam waktu 12 jam ya. Oke, nanti ini bisa disimak dulu, bisa dimatikan dulu untuk videonya, dibaca dulu. Nah, sudah bisa lanjut. Ini beberapa kasus ya, kita baca dulu. Apa yang terjadi jika dua penjual chat dengan satu sama lain? Nah, ini kadang sering terjadi ya di salah satu grup saya gitu ya, grup kami belajar, saya juga belajar maksudnya. Ini ada screenshotan antara penjual, sama-sama penjual yang pengen yang nggak mau persentase chatnya itu turun, itu nggak mau ngalah, jadi saling balas-balasan terus, entah ngasih balasan apa, entar sekedar emoticon atau stiker atau sekedar balasan kata-kata nggak penting gitu, sampai minta mbok ngalah, sudah yang besar ngalah gitu. Tapi ternyata di sini ada keterangannya ya. Kita baca dulu. Penjual yang memulai chat terlebih dahulu akan dianggap sebagai pembeli sehingga tidak akan mempengaruhi persentase chat dibalas penjual tersebut. Sedangkan persentase chat dibalas penjual satunya akan termasuk dalam perhitungan persentase chat dibalas. Jadi yang pertama ngechat itu nggak harus balas ngechat terus. Ini ya, bisa kita pahami ya. Penjual yang memulai chat ya, ini kan sama penjual sama-sama memulai dari akun toko, yang memulai chat terlebih dahulu akan dianggap sebagai pembeli. Jadi yang memulai ini dianggap pembeli sehingga tidak akan mempengaruhi persentase chat dibalas penjual tersebut. Jadi tidak akan mempengaruhi yang persentase chat toko yang pertama kali ngirim chat.
Nah, sedangkan persentase chat dibalas penjual satunya akan termasuk dalam perhitungan persentase chat dibalas. Jadi di sini yang menjadi perhitungan adalah yang menerima pesannya ya. Ketika menerima pesan dari siapapun ya, entah itu akun penjual sama toko lain ataupun akun murni pembeli, kita sebagai pemilik toko harus membalasnya dalam waktu hitungan 12 jam ini tadi. Oke, selanjutnya saya sudah membalas chat pembeli lebih cepat dan lebih sering akhir-akhir ini. Mengapa persentase chat dibalas saya masih belum meningkat atau justru menurun? Nah, di sini ada, kemarin dari video sebelumnya ada pertanyaan seperti ini ya. Nah, kita menemukan jawabannya, yakni persentase chat dibalas memperhitungkan chat dalam 90 hari terakhir. Oke ya, kita tadi sudah membaca ya. Ini persentase chat diperhitungkan dalam 90 hari terakhir. Namun perhitungannya setiap hari dalam kurun waktu 12 jam. Jadi memang ini istilahnya nanti di total gitu ya. Dalam 12 jam dia masuk kategori dibalas nggak? Ada pesan masuk, dikasih waktu 12 jam, dibalas nggak? Kalau nggak dibalas, nanti dalam waktu 90 hari akan mempengaruhi persentase chat dibalasnya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, oleh karena itu penjual yang sebelumnya menerima banyak chat tidak akan melihat perubahan yang drastis jika belum lama ini mulai membalas chat lebih cepat. Oke ya, harap bersabar ya, ini karena waktunya 90 hari. Maka penjual harus terus mempertahankan performa chat yang baik agar persentase chat dibalas dapat meningkat. Oke, tidak ada cara lain selain harus sigap dan cepat tadi ya dalam menanggapi chat, membalas chat yang masuk ya. Oke, mengapa persentase chat dibalas saya menurun di saat saya menggunakan auto reply? Nah, ini ada poin penting ya, auto reply. Sebenarnya tadi sudah ada penjelasannya di atas. Keterangannya, balasan otomatis auto reply chat tidak termasuk ke dalam perhitungan persentase chat dibalas. Pastikan Anda membalas chat dalam 12 jam. Jadi yang sudah merasa mengaktifkan fitur auto reply, kalau masih berpikir kan sudah ada auto reply, kenapa chat saya masih persentase chat saya masih jelek gitu ya, masih belum 100%, ya karena ternyata auto reply tidak masuk dalam perhitungan persentase chat dibalas ya. Oke, jadi sini sampai clear soal auto reply chat ya. Oke, ini sampai poin terakhir. Apakah saya tetap harus membalas chat pembeli di akhir pekan atau weekend? Ya, Anda tetap harus membalas chat dalam waktu 12 jam di akhir pekan. Karena ini tadi perhitungannya setiap hari. 12 jam ini pasti berputar terus ya. Ketika ada yang chat jam 7 pagi, dihitung 12 jam dari jam 7 pagi. Ketika ada chat yang masuk jam 8 pagi, dihitung 12 jam dari jam 8 pagi. Begitu seterusnya. Ya kalau malam ya sama aja, kita masih ada waktu 12 jam untuk membalasnya. Di sini ada catatan, jika Anda menerima kurang dari 2 chat berbeda di fitur chat penjual dalam 90 hari terakhir, tingkat respon chat Anda tidak akan dihitung. Chat yang masuk saat toko libur juga tidak dihitung. Oke. Ya mungkin kalau cuma 1 kurang dari 2 kan berarti 1 ya. 1 chat dalam 90 hari terakhir. Nah ini kayaknya sepi sekali ini kalau nggak ada chat, nggak lebih kecil atau kurang dari 2 chat dalam waktu 90 hari. Ini biasanya jarang sekali sih ya. Ya harapannya banyak chat yang masuk, banyak yang closing gitu ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, poin intinya adalah ini tadi. Jadi kita sebagai penjual harus membalas setiap chat yang masuk dalam hitungan waktu 12 jam ya. Auto reply kita tidak termasuk hitungan ini. Broadcast chat, poin-poinnya ini tadi ya, yang masuk dan yang tidak masuk. Oke.
Nah, ini untuk skenario-skenario kalau ada pertanyaan bagaimana kalau sesama penjual saling chat. Nah, yang ini yang tidak harus membalas terus adalah yang pertama kali chat. Jadi yang pertama kali chat bisa memahami, atau kalau teman-teman sebagai penjual melihat atau mendapatkan chat yang masuk dari sesama penjual dan dianya tidak mau mengalah, teman-teman bisa menginformasikan ini ya. Halo sis, halo kan, kamu aman kan? Gak usah membalas chat, persentase chatmu tidak berpengaruh karena kamu yang memulai chat. Bisa disimak lagi kan? Ya, nanti insya Allah nih saya kasih linknya di bawah biar teman-teman bisa langsung menuju halaman ini untuk membaca lebih detailnya. Oke, sekian dari saya buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Sekiranya agak membulat atau bahasa saya yang kurang rapi bisa harap dimaklumi karena belum terlalu mahir untuk menjelaskan. Oke, sekian dari saya. Semoga penjualan teman-teman semua meningkat dan omsetnya terus naik, profitnya terus naik, sukses di Shopee. Oke, selamat berjualan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.